Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irufeldi. Ini kebetulan saya lagi di kantor KPK. Tadi sambil lewat, saya berhenti sebentar. Kebetulan ada beberapa yang saya kenal di sini, saya mampirin. Ini sekarang tiba-tiba ada ide untuk membuat satu konten membahas tentang KPK ini. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Kita sama-sama tahu saat ini negara kita sedang gencar-gencarnya melakukan pembumi hangusan aksi kejahatan pencurian uang negara. Aksi yang merugikan uang negara atau yang diberi istilah yang diambil dari bahasa asing yaitu korupsi. Dan kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang menjabat di pemerintahan atau berbagai badan usaha milik negara. Dan tak jarang pula melibatkan pihak-pihak swasta yang berhubungan dengan proyek-proyek negara. Kejahatan korupsi ini diyakini oleh banyak pihak sudah terjadi sejak dulu. Sejak pemerintahan negara kita ini terbentuk. Sejak awal dulu. Hanya saja rezim di awal-awal dulu belum terlalu concern serius menangani kejahatan ini. Ya mungkin karena tersitanya waktu dan perhatian pada hal-hal lainnya yang lebih penting. Atau mungkin karena justru menjadi bagian dari aksi korupsi itu sendiri. Barulah sejak kejatuhan rezim Orde Baru dan masuknya reformasi, di mana saat itu terjadi perubahan besar-besaran pada warna politik kita dan juga gaya pemerintahan kita. Barulah aksi korupsi ini mulai diberikan perhatian khusus dan bahkan dijadikan prioritas program pemerintah. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah era reformasi terhadap penanganan kejahatan korupsi ini dan juga untuk merealisasikan niatan pemerintah ini, maka dibentuklah sebuah lembaga yang khusus menangani aksi kejahatan ini, yaitu KPK. Atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang kita sudah sama-sama tahu. Menurut catatan saya, KPK ini resminya dibentuk pada tahun 2002. Dan sejak saat itu KPK patut kita beri acungan jempol. Tak henti terus mendapatkan dan menangkapi para pejabat negara. Mulai dari pejabat tinggi negara setingkat menteri, para kepala daerah, pejabat tinggi di berbagai badan usaha milik negara, dan lain-lain. Aksi penangkapan pejabat tinggi oleh KPK hingga detik-detik ini pun terus berlangsung. Dan bahkan semakin banyak terjadi pada pejabat tinggi negara, yaitu para menteri pembantu presiden. Di satu sisi, kita bergembira dengan kinerja KPK ini. Namun di sisi lain, justru timbul pertanyaan kritis saya. Kenapa kok aksi korupsi ini nggak habis-habis juga? Kapan selesainya dan di mana salahnya? Apakah hukuman yang diberikan tidak membuat gentar dan membuat efek jera? Ataukah sistem yang berjalan yang tidak membentuk adanya kontrol? Itulah yang kita akan bahas kali ini. Apakah penanganan korupsi di Indonesia ini sebenarnya dicegah ataukah diberantas? Dua kata ini menurut saya sangat berbeda jauh esensinya. Yaitu, cegah itu adalah aksi melakukan sesuatu sebelum kejadian terjadi. Sedangkan berantas adalah aksi melakukan sesuatu setelah terjadinya kejadian. Inilah yang akan kita bahas. Apakah Indonesia menerapkan sistem cegah atau sistem berantas pada dasarnya? Dari dua aksi ini, cegah atau berantas, yang mana yang sebaiknya dilakukan? Ya tentunya aksi cegahlah yang harusnya diprioritaskan, yaitu agar kejadian atau korupsi ini tidak terjadi. Bukan aksi berantas, karena aksi berantas itu mengasumsikan bahwa kejadian atau korupsi tetap ada. Menunggu ada kejadian, baru dilakukan tindakan. Kembali pertanyaan saya di awal tadi di atas, lalu secara fakta, Indonesia ini menerapkan yang mana? Cegah ataukah berantas? Kita akan melakukan penilaian didasari oleh data sederetan kejadian korupsi di Indonesia yang pernah terjadi. Saya membaginya secara mayoritas ke dalam dua kelompok, yaitu pertama, kejahatan yang banyak dilakukan oleh para pejabat kepala daerah yang notabene mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dipilih dari hasil kontestasi politik, dan kedua adalah kejahatan seputaran suap atau gratifikasi dari proyek-proyek pemerintah yang dilaksanakan oleh swasta selaku rekanan pemerintah. Oke. Dari data historis kejadian sebelum-sebelumnya yang saya bagi ke dalam dua kelompok, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah soal korupsi di kalangan pejabat. Dalam metode perekrutan pejabat pemerintahan melalui jalur politik yang diaplikasikan di Indonesia, bagi seseorang yang ingin mendapatkan suatu jabatan publik, dia harus melalui sebuah kompetisi yang kita sama-sama tahu nama kompetisi itu adalah pemilu. Di mana di pemilu itu dia harus mengeluarkan energi besar, bertarung dengan modal besar, termasuk gerilya kasak-kusuk kesana kemari untuk meraih kedudukan. Dan sudah tentu logikanya saat dia berhasil menjabat, maka mungkin dia harus berusaha untuk pulang modal. Apakah dengan cara mencari celah sumber uang,
ataukah bagi-bagi proyek maupun jabatan untuk para pendukungnya. Disinilah kejadian atau korupsi jadi terpicu mencuat. Dan yang fatalnya, sistem perpolitikan dan perekrutan pejabat ini tetap terus saja dilanggengkan. Maka dari sisi ini mencerminkan bahwa sistem yang ada bukan jadi alat cegah korupsi, tapi justru menjadi pintu untuk terjadinya korupsi, dan baru kemudian diberantas. Lalu yang kedua, yaitu aksi korupsi yang banyak terjadi adalah seputaran penyerahan balas jasa atau suap ataupun gratifikasi dari perusahaan swasta kepada pejabat pemerintahan yang berwenang. Kita semua harus jujur mengakui bahwa saat ini memang masih marak penunjukan perusahaan swasta untuk menjadi rekanan penerima proyek, tidak lepas dari aksi komitmen balik layar antara sang pengusaha dengan pejabat yang mewakili. Jikapun ada proses lelang atau tender, itu pun diyakini diproses dengan skenario yang disetting sedemikian rupa. Deras di telinga kita isu yang sulit terbantahkan. Kalau mau dapat proyek, ya harus ada pendekatan spesial. Dan yang fatalnya, proses pendekatan spesial ini bukan hanya dimulai dari pihak swasta, tapi cukup sering dari pihak pejabat pemerintah yang berinisiatif memulai, yang pede tanpa ragu untuk membuka pembicaraan komitmen di balik layar ini, yang berinisiatif menghubungi pihak swasta. Kenapa para pengusaha swasta mau terjerat arus tradisi buruk ini? Ya, karena mereka menyerah pada fakta. Fakta yang meyakini tipis kemungkinan untuk mendapatkan proyek jika dilalui dengan jalan yang lurus-lurus saja. Pejabat pemerintah tidak akan memberikan proyek jika tidak ikut arus. Begitu dalam pemikiran para pengusaha. Para pengusaha tidak punya pilihan. Boleh dikatakan dipaksa oleh keadaan untuk bersiap mental, berjudi untung-untungan. Jika bernasib sial ketahuan, ya maka akan tertangkap. Jika tidak ketahuan, maka syukur alhamdulillah, beruntung nasibnya. Begitu dalam pemikiran para pengusaha. Karena kalau mereka tidak berani mengambil resiko berjudi ini, dipastikan malah tidak akan mendapatkan apapun. Nah, persoalan sistem yang lemah dalam pelaksanaan proyek ini dan diperparah dengan mental yang bobrok, akhirnya tidak menjadi alat cegah untuk peluang munculnya korupsi, tapi justru memberi pintu untuk terjadinya korupsi dan baru lagi-lagi kemudian diberantas. Dari pemaparan saya di atas, sepertinya kita harus realistis dan menerima kenyataan tragis bahwa korupsi di Indonesia akan berlangsung lama. Ya mungkin karena para ahli tahu dan sadar bahwa mereka berhadapan pada situasi berupa sebuah sistem yang membiarkan korupsi tetap ada dan mereka mampunya hanya memberantas. Sungguh ironis. Oke, demikian kawan-kawan sedikit pemaparan singkat dan ulasan dari saya yang membahas tentang korupsi yang ada di Indonesia. Semoga apa yang saya paparkan ini dapat disikapi dengan positif, logis, dan bijak. Dan tentunya saya harapkan ini akan bermanfaat buat kita semua, buat negara, dan mungkin juga buat KPK. Oke, jangan lupa untuk saksikan terus berbagai konten saya di channel saya ini. Tetap monitoring selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Dengan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.